Gempa berkekuatan 6,4 pada skala Richter mengguncang Kabupaten Pidijaya Aceh pagi tadi. Data sementara 22 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka tertimpa bangunan yang roboh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita akan bergabung dengan Kepala Bagian Kedaruratan PMI Pusat, Bapak Furi. Pak Furi, dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, bagaimana perkembangan kondisi terkini mengenai jumlah korban akibat gempa di Aceh? Baik Ibu, selamat pagi. Dapat kami sampaikan di lapangan proses masih tetap berjalan berkaitan dengan penyelamatan dan pencarian korban, beserta juga penanganan berkaitan dengan penanganan darurat ya untuk korban-korban yang saat ini sedang terluka. Jadi kondisi pun kami belum mendapatkan informasi pasti tentang berapa jumlah korban yang terluka seluruhnya dan berapa yang terdampak. Sampai saat ini berdasarkan informasi dari BPBD setempat memang betul 22 orang dilaporkan meninggal, dan itu juga mendapatkan dari BPBD setempat. Mungkin dapat kami sampaikan tentang upaya kami segera merespon bergabung dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya darurat ini. Kami juga telah dalam proses mengirimkan beberapa barang bantuan yang mungkin di beberapa jam ke depan atau mungkin di sore atau di besok hari yang sudah sangat diperlukan, berupa peralatan berupa logistik Bu, berupa family kit sebanyak 500, hygiene kit 500 dan terpaulin 500 serta kantong mayat. Kami juga mengirimkan 100, selimut juga 100, kemudian relawan kami sudah di lapangan sebanyak 60 yang berasal dari beberapa kabupaten terdekat yaitu Biren, Aceh Tengah dan Pidijaya sebagai tempat Pidijaya ya, sebanyak 30, total 60. Itu yang akan kami kirimkan dari Provinsi Aceh sehingga mungkin dalam sore hari nanti sudah sampai ke lokasi. Diharapkan besok sudah siap untuk dipergunakan. Kemudian kami juga dari PMI Pusat sudah menyediakan beberapa logistik untuk didorong segera ke Provinsi Aceh untuk pengisian kembali atau mungkin apabila diperlukan bantuan tambahan ke lapangan sudah kami siapkan. Yang meliputi apa yang saya sebutkan tadi, ada family kit, ini berisi tentang peralatan-peralatan untuk rumah tangga ya. Kemudian ada hygiene kit juga. Hygiene kit itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa menggunakan bantuan kami itu untuk kebutuhan kesehatan mereka. Maksudnya bisa cuci tangan dan lain sebagainya, menggunakan sabun, odol dan sebagainya. Itu masing-masing kami kirimkan 500 family kit dan hygiene kit. Oke, kemudian juga kami dari PMI Pusat akan mengirimkan 1000 selimut, 200 kantong mayat dan beberapa bantuan lain. Ya Bu, bagaimana? Ya baik Pak Furi, apakah kemudian distribusi logistik dan juga bantuan ini sudah sampai merata ke semua wilayah yang memang terdampak gempa? Saat ini pastinya sangat belum Bu, karena kondisi sekarang masih belum memungkinkan untuk melakukan distribusi Bu. Jadi yang kami upayakan sekarang adalah bagaimana ketika mereka membutuhkan nanti kita sudah siapkan dan tinggal distribusi. Jadi saat ini masih dalam proses upaya-upaya penanganan darurat Ibu. Ya, Pak Furi, apa kendala utama kemudian dalam distribusi logistik dan bantuan tadi dikatakan oleh Pak Furi ini belum bisa disalurkan secara merata? Jadi kondisi saat ini kan masih dalam proses bagaimana kita menyelamatkan orang-orang dalam reruntuhan, bagaimana menyiapkan tempat-tempat pengungsian sementara. Itu yang harus kita lakukan. Jadi belum masuk ke tahapan untuk distribusi, Ibu. Oke, baik. Ya, belum masuk ke tahapan distribusi rasa. Tadi gempa terjadi pada pukul 5 dan saat ini sudah pukul 11, artinya sudah 6 jam. Apakah kemudian shelter bagi para warga yang terdampak gempa sudah kemudian mulai dibangun? Sudah mulai dibangun. Kami pantau tadi di jam 10 siang pagi sudah mulai mereka mendirikan, pemerintah dengan PMI juga membaur untuk membuat penampungan sementara. Cuman kami belum pantau titik-titiknya ada di mana Ibu. Yang pasti upaya itu sudah dilakukan Ibu. Ya. Artinya PMI apakah kemudian sudah memiliki informasi mengenai kira-kira berapa jumlah warga yang memang sudah berada di lokasi pengungsian? Belum Bu, kami belum dapat informasi itu. Mungkin dalam 1 jam atau 2 jam ke depan kami sudah mendapatkan informasi tersebut. Oke, Pak, tadi pagi kemudian pada saat proses evakuasi ini masih terkendala mengenai sejumlah alat berat yang kemudian masih belum mencukupi. Ini bagaimana? Apakah perkembangannya saat ini sudah diterjunkan kembali penambahan alat berat dari daerah-daerah sekitar misalnya? Kami belum dapat informasi itu. Yang pasti kami sudah koordinasikan, sudah sampaikan informasi ini kepada pemerintah juga.
ya pastinya pemerintah sudah mendengar dan sedang menyiapkannya tentunya ya. Perkiraan saya karena ini memang kondisi darurat yang membutuhkan ekstra cepat untuk penanganannya. Oke, Pak Furi, untuk korban luka sendiri dari informasi yang Anda dapatkan dirawat di rumah sakit mana saja karena ada beberapa rumah sakit juga yang terdampak gempa. Ya, itu pun kami sedang melakukan pencarian kembali. Yang pasti informasi awal yang kami dapatkan dari lapangan di luar rumah sakit PD ya Bu. Di luar rumah sakit PD sudah dilakukan penanganan darurat untuk mereka bagi korban yang terluka. Oke, apakah warga saat ini masih berada di luar rumah atau bagaimana kondisi warga saat ini, Pak Furi? Ya tentu ya, karena memang Aceh termasuk daerah yang sering terjadi bencana, apalagi pasca tsunami tahun 2004, akhir 2004, awal 2005 dulu, ada kayak trauma seperti itu Ibu. Ya. Jadi ketika ada gempa seperti ini, bayangan mereka adalah tsunami begitu, kemudian apalagi juga gempa, mereka otomatis panik sekali dan belum berani masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Karena kami pantau juga tadi ada beberapa gempa susulan di pagi hari, sekitar 5 kali gempa susulan ya. Jadi berbahaya juga bagi penghuni rumah untuk tetap masuk ke dalam rumah, pasti mereka berada di luar. Ya, hingga pukul 11:15 ini apakah kemudian masih tercatat adanya gempa-gempa susulan, Pak Furi? Kami belum memantau kembali, belum ada informasi kembali ada gempa-gempa susulan di jam terakhir ini, begitu Ibu. Oke, selanjutnya langkah PMI yang dalam waktu dekat ini akan seperti apa untuk menangani korban gempa ataupun ikut membantu dalam proses evakuasi? Iya, sudah tentu Bu. Kami sudah, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, mengirimkan beberapa bantuan logistik yang sudah kami siapkan sehingga nanti kita mungkin dibutuhkan masyarakat Sudi Kulangdon sudah ditempatkan di tempat-tempat penampungan. Kami sudah siap untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan dalam rangka membantu pemerintah sebagai kapasitas kami sebagai auxiliary di government. Kami juga sedang mengirimkan dokter dari Palang Merah Indonesia Solo, tim dokter. Di dalamnya ada dokter, ada tim kesehatan, di dalamnya ada dokter, ada perawat, dan ada farmasi juga yang akan kami kirim membawa obat-obatan dan peralatan untuk membantu melakukan upaya penanganan terhadap korban. Ya, baik Pak Furi, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Furi, Kepala Bagian Kedaruratan PMI Pusat. Dan selanjutnya kita juga telah terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI F. Hendy Bambang Sulistyo. Pak Sulistyo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak, bagaimana kondisi terkini, terutama mengenai proses evakuasi yang dilakukan terhadap warga terdampak gempa? Oke, yang bisa saya sampaikan yang pertama ya ikut belasungkawa ya terhadap keluarga korban yang terdampak akibat dari adanya gempa ini. Yang kedua, Basarnas masuk dalam unsur klaster SAR ya, klaster SAR yang di bawah kendali Insiden Commander yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Kemudian Basarnas sendiri tadi sudah kita geser, saat ini sedang dalam perjalanan dari Kepri menuju ke PD Jaya. Itu satu helikopter kita, kemudian ini sudah persiapan dari Jakarta, satu helikopter juga. Mudah-mudahan dengan 2 helikopter di PD Jaya ini bisa memberikan manfaat untuk nanti evakuasi atau untuk dukungan pergeseran bantuan apabila memang tidak bisa dilewati dengan jalan darat. Yang kedua, tim SAR yang dari Medan itu sudah bergerak dari tadi pagi. Memang jaraknya cukup jauh ya. Jam 6:30, 6:15 sampai 6:30 mereka berangkat juga dari Medan. Ya. Kemudian tim SAR kita yang ada di kantor SAR Aceh dan jajarannya termasuk pos-pos sekarang ini sudah bekerja dari tadi itu berada di PD Jaya dan berkoordinasi dengan Satgas yang ada di sana. Dan saya yakin anak-anak TNI, Polri juga banyak di sana, relawan juga banyak, sudah bahu-membahu. Hanya memang fokus atau sasaran utama dari klaster SAR pada tanggap darurat ini adalah mencari, mengevakuasi masyarakat kita yang terjebak dalam reruntuhan untuk digeser ke tempat yang aman. Setelah itu, dari tempat yang aman dan penanganan selanjutnya itu adalah dari klaster yang lain yang bekerja.
Iya, Pak Sulistyo, dari data yang Anda dapatkan, kira-kira ada berapa warga yang terduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan? Ya, kalau data ini jangan di kita tanyanya ya, tapi di BNPB atau di pemerintah daerah supaya angka itu tidak simpang siur kemudian membuat tidak ada kepastian begitu. Tapi untuk kemudian alat-alat berat yang diterjunkan untuk membantu proses evakuasi saat ini sudah disebar ke daerah mana saja, Pak? Berdasarkan informasi dari Pak PLT Gubernur bahwa di Aceh sudah cukup ya, alat-alat berat itu sudah cukup. Toh nanti kalau kemudian kurang pada kenyataannya baru pemerintah daerah Aceh akan memintakan bantuan pada provinsi terdekat. Oleh karena itu kita harus firm bahwa pemerintah daerah Aceh sudah siap dan melaksanakan, dan sementara ini masih mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap dampak dari gempa ini. Yang penting bagi kita jangan panik kan. Tidak panik, kemudian Dalam proses evakuasi, halo? kendala utama dalam proses evakuasi yang ditemukan di lapangan seperti apa, Pak Sulistyo? Oh, kalau bukan kendala ya tantangan. Ya. Tantangannya itu kalau kita menyelamatkan di dalam reruntuhan yang dimungkinkan masyarakat atau rakyat kita yang terjebak itu masih dalam kondisi hidup. Nah itu kita ada alat yang namanya main life detector, itu ada di Basarnas, kemudian ada alat-alat standar untuk urutan besar itu untuk reruntuhan itu kita juga ada. Jadi kita lakukan sesuai dengan standar operasional kita. Oke, selain untuk kemudian warga yang masih diupayakan dievakuasi dari reruntuhan bangunan ini, mungkin dari Basarnas bekerjasama dengan BNPB seperti itu, bagaimana kemudian untuk menangani warga yang memang terdampak gempa, misalnya korban-korban yang masih ada di luar rumah, apakah kemudian sudah diimbau untuk berkumpul di tempat penampungan sementara atau seperti apa penanganan ataupun treatmentnya? Nah, yang pasti treatment yang utama adalah tidak panik ya. Ada kemungkinan mungkin terjadi gempa susulan. Yang penting masyarakat yang masih terhindar dari dampak gempa ini, apabila terjadi gempa susulan, itu langsung mencari tempat yang terbuka, yang aman, ya, tanpa harus panik. Ya. Karena dalam kepanikan kemudian menuju ke tempat itu bisa-bisa malah terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Gitu. Itu yang penting. Yang kedua, tidak ada tsunami ya. Kalau ada info-info yang berkaitan dengan kemungkinan tsunami itu bahkan bisa membuat panik masyarakat kita. Ya, baik. Pak Sulistyo, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bambang Sulistyo.